Selamat pagi kelas 10. Baik, pertemuan pagi hari ini daring pada hari ini sesuai jadwal kalian sejarah Indonesia. Kita lanjutkan dari materi yang minggu kemarin kalian sudah sedikit berliterasi tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan lebih mendalam, nanti terkait dengan teori juga kita sedikit bahas kebudayaan, hasil kebudayaan dan proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sebelumnya kompetensi yang ingin kita pelajari adalah menganalisis pengaruh perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian indikator selain dan tujuannya yaitu adalah satu, mendeskripsikan teori masuknya dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang berikutnya menjelaskan faktor-faktor penyebab agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dapat diterima di Indonesia. Yang terakhir adalah menganalisis, artinya kalian bisa menganalisis pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang tertentu yang ada di Indonesia, baik itu bahasa, baik itu sosial, baik itu budaya, pemerintah, dan seterusnya. Baik, sebelum kita masuk ke perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia, kebudayaan yang ada di Indonesia, terlebih dahulu kita flashback. Kemarin kalian pastinya sudah membaca tentang teori-teori proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari adanya kaum atau orang atau masyarakat Hindu yang ada di India. Mereka memberikan stratifikasi sosial dalam hidup bermasyarakatannya menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada Brahmana, yang berikutnya ada Ksatria, ada Waisya, ada Sudra. Dari stratifikasi sosial tadi menjadi dasar bagi para tokoh-tokoh yang ada untuk mendefinisikan atau membuat sebuah arahan bagaimana agama Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia. Muncullah kemudian teori-teori yang ada. Yang pertama ada teori Brahmana, ada teori Ksatria, ada teori Waisya, dan teori Sudra. Dan yang terakhir muncul karena ini adalah sebuah kilas balik antara yang menjadikan pelakunya adalah orang Indonesia, yaitu teori arus balik. Di situ nanti kita akan sedikit bicara tentang proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, kita bahas sedikit jenis untuk teori-teori yang sudah ada. Yang pertama adalah teori Brahmana. Di teori Brahmana ini yang dikemukakan oleh Van Loor ini memberikan gambaran bahwa kaum Brahmana lah yang melakukan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kenapa? Karena kaum Brahmana dianggap sebagai kaum yang paham terhadap kitab suci agama Hindu di India, yaitu Weda. Di sana masyarakat memberikan sebuah pemahaman bahwa teori ini adalah teori yang cocok, karena siapa lagi kalau bukan para ulama atau para agama
yang atau Brahmana yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Tapi ada teori kelemahannya. Teori ini punya kelemahan bahwa Brahmana dengan sesuai dengan ajaran Hindu itu tidak akan bisa atau melewati lautan. Jadi ada sebuah kelemahan pada teori ini bahwa India ke Indonesia mestinya melewati sebuah laut. Makanya nanti kita kaji di sana. Berikutnya ada teori kesatria. Di teori kesatria ini yang dikemukakan oleh Nehru dan Majumdar, di teori ini agak sedikit berbeda dengan teori Brahmana, bahwa penyebaran agama Hindu di wilayah Indonesia itu dipelopori atau dijalankan oleh para kaum kesatria atau para kaum prajurit. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Salah satunya adalah penyebabnya adalah bahwa para prajurit itu setelah mengalami perang dan mereka kalah, mereka melarikan diri dan mereka menetap di beberapa daerah dan berinteraksi dengan penduduk sekitar. Makanya teori ini mengusung bahwa kaum kesatria lah yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Akan tetapi teori ini juga mempunyai sebuah kelemahan. Beberapa pendapat bahwa kaum kesatria tidak mempunyai atau memiliki kemampuan agama yang baik dalam hal memahami kitab suci Weda. Untuk itu teori kesatria ini agak sedikit punya kelemahan, karena cenderung dengan daerah wilayah kekuasaan. Berikutnya ada teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan N.G. Krom dan R.K. Mukherjee. Di situ menunjukkan bahwa penyebar agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang Hindia dari kasta Waisa, yaitu para pedagang. Para pedagang tinggal selama 4 bulan untuk menunggu angin musim dan sebagai bagian mereka menetap dan berinteraksi dengan penduduk. Selain menyebarkan agamanya, mereka melakukan interaksi dan banyak yang melakukan pernikahan dengan penduduk setempat. Nah, teori Waisa ini cukup beragam, tapi memang dari teori ini kita bisa lihat bahwa orang-orang Eropa, orang-orang Timur Tengah, mereka datang ke Indonesia pastinya mempunyai tujuan yang jelas, yaitu adalah berdagang, mencari rempah-rempah. Dengan teori ini mungkin juga bisa menjadikan patokan bahwa pedagang-pedagang itu akan sangat cepat berinteraksi dengan masyarakat di Indonesia. Kemudian teori Sudra. Teori ini atau kelompok Sudra itu kelompok yang paling bawah di kasta Hindu. Di sini teori ini menyatakan bahwa penyebar agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang-orang dari kasta Sudra. Mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain, berpindah-pindah, karena kasta ini tidak punya pekerjaan, hidupnya berkurang, dan mereka merantau ingin untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang baru. Kemudian ada lagi teori arus balik, saya belum di sana, adalah teori itu menceritakan bahwa orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, mereka berinteraksi, entah itu berdagang, berinteraksi, kemudian menganut agama Hindu, kemudian dibawa kembali ke Indonesia, kemudian mereka menyebarkan ke Indonesia. Itu teori arus balik yang terakhir. Itu teori-teori yang sudah ada pernah Anda baca. Pastinya nanti kalau jika ada pertanyaan bisa ditambahkan atau
chat di kolom komentar. Kemudian kita lanjutkan bahwa masuknya agama Buddha, ada memang pendapat-pendapat yang memberikan para arahan. Salah satunya adalah pendapat para pedagang. Para pedagang India tinggal di Indonesia selama 6 bulan. Hal itu cukup menjadi sebuah sebuah literasi yang masuk akal untuk kita cermati. Kemudian pendapat Dharma Duta merupakan orang-orang yang bertugas menyebarkan agama Buddha. Jadi ditunjuk orang-orangnya. Golongan ini memiliki keahlian khusus bidang keagamaan. Ini cenderung ke arah ke teori Brahmana. Yang satunya Waisa, yang satunya Brahmana. Ya, nanti kalian menganalisis menurut kalian mana yang cocok, mana yang paling bagus atau sesuai dengan membaca literasi yang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan agama Hindu-Buddha dapat gampang diterima di Indonesia. Satu, sejalan dengan budaya yang telah ada di Indonesia. Sebelumnya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, di mana di poin 1 ini masyarakat Indonesia pada saat itu mereka mengenal budaya, agama, atau istilahnya kepercayaan, animisme, dinamisme. Percaya pada roh-roh, percaya pada benda-benda yang dianggap punya kekuatan gaib. Ini hampir sama dengan Hindu-Buddha atau Hindu, di mana mereka akhirnya gampang dapat menerima agama tersebut. Kedua, tidak adanya paksaan yang mengharuskan masuk dalam ajaran ini. Seperti biasa, sebuah agama pastinya tidak akan ada paksaan, kecuali nanti kalau kolonialisme kemudian dan sebagainya, penjajahan itu akan dipaksakan. Pastinya kalau kita menyebarkan sebuah kebaikan, rata-rata mengajarkan tidak harus dipaksa. Nah, ini salah satu diadopsi oleh Hindu Buddha. Ketiga, memakai strategi dalam menyebarkan seperti melalui kesenian. Nah, di sana ada wayang, kemudian pendidikan, ada perdagangan dan perkawinan. 4, untuk ajaran Buddha menggunakan bahasa rakyat sehari-hari sehingga memudahkan dalam penerimaannya. Jadi selain pengetahuan agama, mereka juga harus memahami bahasa-bahasa kesehariannya supaya nanti pada proses interaksi dengan masyarakat yang ada lebih gampang untuk memasukkan ajaran-ajaran Hindu-Buddha. Itu dari sekian teori masuknya Hindu-Buddha yang ada. Silahkan kalian sekali Anda cermati, pahami untuk materi pada siang hari ini. Kemudian kita langsung mengarah ke hasil kebudayaan atau pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia kita bisa cermati dari beberapa hasil yang masih kita bisa lihat sampai sekarang. Yang pertama kita kupas, pertama adalah dalam bidang bahasa dan tulisan. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang bahasa dan tulisan ini adalah dikenalnya budaya tulisan dengan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava, yaitu sejenis tulisan yang ditemukan di wilayah India Selatan. Perkembangannya dikenal dengan huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, Bugis, Makassar. Pada huruf Pallava ini yang paling gampang adalah Prasasti Yupa, tertera di Prasasti Yupa. Di sana tertulis kerajaan Kutai yang menjadikan kerajaan penemu atau menjadikan patokan dari kerajaan Kutai, yaitu Prasasti Yupa. Berikutnya dalam bidang politik dan sistem pemerintahan. Pada bidang ini sistem pemerintahan ada perubahan, ada sebuah pelajaran di sana. Pelajaran atau sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala suku diganti dengan seorang raja.
atau titisan dewa, karena Hindu Buddha itu mempercayai bahwa manusia pada yang mendapatkan titisan dari dewa. Selain itu dikenal sistem kerajaan dengan dibantu sejumlah pejabat dalam sistem pemerintahan. Kalau dulu berdasarkan suku, wilayah tertentu, kepala sukunya ini, tidak ada sebuah struktur organisasi pemerintahan. Kemudian muncullah sistem pemerintahan. Nah, di situ contohnya ada nanti kerajaan-kerajaan, ada raja, patih, kemudian dan seterusnya sampai prajurit. Nah, itu menjadi sebuah sistem pemerintahan yang baru. Berikutnya ada dalam bidang ekonomi dan mata pencaharian. Dalam bidang ini cukup beragam. Hal ini didapat dari beberapa relief candi yang menceritakan bahwa ada satu pertanian, dua ada perdagangan, ketiga ada proses interaksi yang cukup banyak, ada pasar dan sebagainya. Dikenal tradisi agraris, perdagangan dan pelayaran. Pengaruh Hindia terlihat dengan adanya sistem agraris, pertanian terutama. Kemudian berikutnya ada dalam bidang agama dan sosial. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sana ada animisme, dinamisme. Kita ketahui animisme, dinamisme merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat tradisional di Indonesia, bahwa mereka mempercayai adanya roh-roh untuk animisme. Dinamisme cenderung paham pada benda yang mempunyai kekuatan dan mereka sangat memujanya. Contoh jimat, ya punya jimat, ya, keris dan sebagainya. Kemudian masuknya Hindu Buddha dikenal dengan Dewa Dewi yang merupakan pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mulai mengenal adanya Dewa Dewi. Kemudian dalam sistem sosial membagi masyarakat Indonesia dalam stratifikasi sosial tertentu. Kalau dulu tidak ada suku, ya paling tinggi ya kepala suku. Kemudian munculnya agama Hindu Buddha Indonesia mengubah sistem sistem stratifikasi sosial masyarakat Indonesia menjadi sebuah sistem kasta. Tingkat atas, berikutnya tengah, dan paling bawah adalah rakyat jelata. Atas diduduki oleh kaum Brahmana, kemudian kesatria, waisa, dan sudra. Pastinya mereka mempunyai kekuatan perbedaan yang cukup mencolok, dan mereka tidak akan gampang berpindah kasta dari satu kasta ke kasta yang lain. Hal ini salah satu sistem stratifikasi dalam sosiologi yang bersifat tertutup. Oke, berikutnya dalam bidang seni bangunan dan pahat dalam relief candi. Kita ketahui di wilayah kita, terutama Jawa Tengah, itu ada candi-candi yang merupakan, bisa kita golongkan menjadi candi Hindu maupun candi Buddha. Salah satunya adalah candi Hindu di mana berfungsi untuk menghormati dan memuji dewa-dewa. Contohnya Prambanan. Nah, kalau sudah sering ke sana bisa lihat bentuknya berbeda dengan candi yang ada di Magelang, Borobudur, karena di Prambanan meruncing ke atas. Ada Gedung Songo dan seterusnya. Kemudian yang candi Buddha berfungsi sebagai sarana ritual pemuliaan Buddha, menyimpan relief Buddha untuk ziarah. Ada candi Borobudur, Laosan, itu cenderung berbentuk besar, bulat, bawah. Oke. Berikutnya
Kalau kita lihat perbedaannya antara Candi Jawa, sedikit kita menggeser tentang candi biar Anda paham. Candi Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa kamu lihat perbedaannya adalah tambun menghias, ada kepala Makara, kemudian di atas gawang pintu, kemudian berbentuk ramping kalau Jawa Timur, puncak candi stupa, puncak candi berbentuk kubus kalau Jawa Timur, bahan utama dari batu andesit, dari batu kali hitam-hitam, kalau di Borobudur itu lieng hitam ya. Kemudian bahan utama dari batu bata kalau dari Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah menghadap ke timur, Jawa Timur menghadap ke barat arah candinya. Kemudian kita lanjutkan pengaruh baik, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Jadi sedikit kita flashback teori yang bisa kita lihat. Ada teori Waisa, Brahmana, Ksatria, Sudra tentang kedatangan atau maksudnya hidup Buddha di Indonesia. Dan yang terakhir adalah teori arus balik, kemudian perkembangannya. Maksudnya ini Buddha di Indonesia bisa kamu lihat sangat gampang karena memang cenderung masyarakat kita agak tradisional, mengenal dinamisme anisme yang mirip atau sama dengan budaya Hindu-Buddha. Kemudian muncul beberapa pengaruh dari Hindu-Buddha tersendiri, yaitu ada kepercayaan, munculnya strategi sosial, kemudian yang berikutnya adalah sistem pemerintahan yang baru. Itu dari untuk materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan melalui chat saja, waktunya terbatas kita. Kemudian dilihat tugasnya untuk hari ini berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.